interaksi dengan Al-Quran idealnya menjadikan Quran itu diposisikan sebagai pedoman berkehidupan, bukan hanya sebatas kitab bacaan. Memang pembedanya karena Al-Quran itu mukjizat, dan diantara ayat yang menunjukkan kebenaran dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, maka setiap huruf dari bacaannya mengandung nilai ibadah dan punya poin pahala. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka mendapatkan langsung dari Allah balasan 10 kebaikan. Tapi membaca itu, cara berpikirnya adalah pintu untuk memahami. Karena dalam setiap bacaan itu bisa baca untuk tahu isi. Anda kan belajar bahasa Inggris untuk membaca satu objek bacaan supaya paham isinya kan? Supaya tahu informasinya kan? Jadi perintah Iqra itu gerbang pertamanya. Supaya kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk membaca. Tapi setelah bisa baca, jangan cukupkan sampai di situ. Karena nanti diksi ayatnya berubah dari Iqra menjadi utslu. Jadi kalau Iqra itu qiraah, membaca secara umum, tapi tidak menuntut pemahaman dari yang dibaca. Tapi kalau utslu, tilawah, membaca, memahami yang dibaca, dan mengamalkan apa yang dipahami itu. Nah, posisikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan, hudan. Interaksi kita dengan panduan ini, baca, tapi sistematiskan bacaan kita sesuai dengan rutinitas dan aktivitas kehidupan yang kita jalani. Ada yang pokok, yang telah tadi kita bahas sebelum Isya, amalan-amalan yang Allah langsung memandu kepada kita, dipandu oleh Allah, kerjakan ini. Karena amalan pokok ini nanti yang mengantarkan kita untuk memudahkan mencapai tujuan atau harapan dari aktivitas yang kita jalani. Anda ingin cepat mendapatkan pengetahuan, sebelum belajar amalan pokoknya ini. Ya, nanti semua amalan pokok ini ketika dikerjakan, bahasa cepatnya oleh Al-Quran dihimpun dengan satu kata namanya takwa. Apa namanya? Takwa. Karena itu ketika kalimat takwa pertama disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada orangnya. Kalau satu orang taqi, kalau banyak orang muttaqin. Kalimat muttaqin pertama ada di Al-Baqarah di ayat yang kedua. Dan itu menyatukan kata hudan dengan kata muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Nah, apa amalan pokok muttaqin ini? Ayat 3 sampai 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhirati hum. Kalau mampu kita mengerjakan itu konsisten, ayat 5-nya, ulaika ada hudam mir rabbihim. Amalan-amalan ini, amalan takwa ini nanti akan menjadi katalis yang mengantarkan kita pada kemudahan beraktivitas. Ujungnya apa? Wa ulaika humul muflihun, sukses dan bahagia. Karena itu kalau Anda keluarkan kata takwa dan derivasinya di Quran, ditemukan sebanyak 240 kali. Di 240 itu dibagi sesuai dengan aktivitas hidup kita. Ini saya lihat misalnya ada yang mahasiswa nih. Berarti objeknya pengetahuan kan? Bagaimana mempercepat ilmu itu supaya mudah untuk kita dapatkan. Ternyata modal pertamanya bukan belajar. Belajar itu ikhtiarnya. Tapi modal pertama yang menguatkan kita untuk mudah mempelajari apa yang akan kita kaji, itu takwanya. Maka muncullah kemudian panduan kepada kita Quran surah kedua Al-Baqarah misalnya di akhir ayat 282. Quran surah 2 akhir ayat 282 paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha
tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkannya? Ini. Tambah salatnya dari yang fardu dengan sunnah. Rajin tahajud, salat duha, rawatib kerjakan. Perbanyak bacaan Al-Quran. Infak. Dulu Imam Nawawi Al-Bantani kalau mau belajar itu, mau ngaji, infak dulu. Diniatkan supaya tidak melihat aib gurunya. Maka apa yang terjadi? Wattaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan mempercepat mengajarkan kepada Anda pengetahuan-pengetahuan yang ingin Anda raih. Dan itu pasti sifatnya, karena Allah yang menyampaikan. Demikian yang lainnya. Jika Anda ingin beraktivitas berdagang misalnya, ya, berniaga, keluarkan ayat-ayat niaga. Anda apa profesinya? Keluarkan ayatnya, lihat detailnya dalam hadis. Dari mana menemukan detail di hadis? Di kitab hadis. Makanya ngaji hadis itu bukan sekedar begini, ini Sahih Al-Bukhari, ini Sahih Muslim, ini yang paling sahih. Tidak begitu caranya. Para ulama itu sudah menyusun kitab hadis berdasarkan klasifikasi kehidupan kita. Kalau Anda membutuhkan bimbingan komprehensif setiap tematik, maka larinya kemana? Namanya kitab Jami'. Jami' itu yang paling populer apa misalnya? Namanya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu kitab Jami'. Jami' itu artinya yang menghimpun tema-tema kehidupan secara umum. Karena itu di Sahih Al-Bukhari ada 97 tema. 97 topik. Karenanya disebut kitab Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya Sahih Al-Bukhari. Coba ulangi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Kitab ini isinya komprehensif, berisi banyak tema. Tema-temanya, panduannya tersambung kepada Nabi. Saya tampilkan dengan singkat, berisi kegiatan Nabi, hariannya Nabi, dan kegiatan Nabi selama 24 jam. Yang bisa dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka di balik tema itu ada 97 nanti. Tema tentang meningkatkan iman, kan suka banyak nanya tuh. Bagaimana cara menaikkan iman, dan bagaimana menjaga supaya nggak turun, supaya nggak malas ibadah. Maka topik yang kedua namanya Kitabul Iman, 57 hadis. Saya mau ngaji ayat-ayat tentang meningkatkan ilmu. Mana hadisnya? Kitab nomor ketiga, topik ketiga, Kitabul Ilmi. Di situ disebutkan. Diberi petunjuk, bahkan Nabi mengajarkan ibu. Nabi itu punya waktu pengajian untuk ibu-ibu hari apa? Kenapa dipilih hari itu? Cara kita membuka hafalan bagaimana? Datang ke majelis ilmu bagaimana? Memuliakan guru seperti apa? Sampai dikeluarkan kemudian dari bab itu oleh para ulama kita. Imam An-Nawawi sampai ngarang satu kitab. Namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dikeluarkan dari situ. Maka jadinya seperti orang-orang hebat yang kita temui sekarang. Kita dapati karyanya. Begitulah cara muslim berinteraksi. Itu yang dimaksud udkhulu fis silmi kafah. Di kita bangun tidur aja udah ada panduannya. Dipakai enggak gitu? Doanya dibaca tapi dipahami enggak? Bangunnya emang jam 3. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa la nusyur. Begitu nusyur jam 5. Dipahami enggak doa itu? Itu kalau dipahami kalimat singkat tapi padat. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kesempatan untuk hidup sesuai ajal, sekalipun engkau dapat mewafatkan aku dalam tidur tadi. Aku berjanji di hari ini, wa ilaihin nusyur. Nusyur itu menyebar untuk mencari bekal. Aku berjanji hari ini untuk mengumpulkan bekal yang siap kapanpun dipanggil aku untuk pulang. Makanya malamnya sebelum tidur Nabi mengajarkan evaluasi. Dicek, tadi sholatnya belum sempurna, belum jamaah, besok kalau hidup saya akan jamaah. Barusan tadi sholat rawatibnya ada yang kurang, besok kalau Allah kasih hidup saya akan kerjakan. Yang kurang-kurang diistighfari. Nabi contohkan 70-100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya tidurnya enak, nyaman. Begitu bangun sudah punya rencana, besok ini akan saya kerjakan. Itulah muslim. Itulah muslim. Di mana kita dari semua itu? Nah, metode Al-Quran, uslubul Quran, dalam membimbing kita menjalani kehidupan itu, di antara contohnya supaya kita tidak merasakan jenuh membaca Quran, bosan mengkaji Al-Quran. Kalau paham ya,
maka ditampilkanlah berbagai uslub, metode-metode untuk menampilkan pedoman dalam berkehidupan. Ada yang langsung secara teori dibimbing, ada yang menampilkan kisah-kisah di masa lalu, dan ada yang menampilkan perumpamaan-perumpamaan. Tuh, saking dahsyatnya bunyi itu. Ada yang menampilkan perumpamaan. Pernah temukan kisah-kisah dalam Al-Quran? Kisah Nabi Musa ya, kisah Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ayyub, Nabi Yunus. Nah itu bukan cerita-cerita menjadi dongeng yang kita dengar, bukan. Itu ada inspirasinya. Kalau kita menempatkan Quran sebagai pedoman, maka kisah itu pun akan menjadi pedoman hidup. Karena itu kalau Anda ngaji Quran, kita akan selalu temukan di ujungnya, rata-rata ayatnya akan menegaskan di ujung ayatnya, inilah inspirasi untuk kita yang hidup sekarang. Kalau Anda mengerjakan hal yang sama, Anda pun akan mendapatkan karunia yang serupa. Contoh, Nabi Ayub kan ujiannya apa? Sakit ya? Sakitnya kan tidak biasa. Belum pernah dialami orang sebelumnya, tidak dirasakan oleh orang setelahnya. Tapi ketika beliau melakukan amalan, berdoa dan berzikir kepada Allah, maka apa yang disampaikan oleh Allah? Turun Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nabi SAW sedang sakit, maka turun inspirasi. Ini loh, Ayub dulu pernah sakit, amalannya begini. Engkau kerjakan ini, engkau diberikan kesembuhan yang sama seperti Ayub. Tapi bukan hanya pada Nabi saja, sampaikan pada umatmu, karena Rasulullah itu diberikan tugas berkehidupan sebagai contoh untuk kita. Jadi kalau sakit, begini caranya bertakarub kepada Allah. Begini minta kesembuhan kepada Allah. Ikhtiarnya lewat dokter begini, permohonan tawakalnya seperti ini. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan ayat 84-nya. Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina. Lihat ujungnya, wa dzikra lil 'abidi. Kalau ada hamba Allah yang diuji penyakit yang berat sampai dokter mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, sulit rasanya, maka itu isyarat awal langsung dari Allah. Tinggalkan dulu persepsi manusia, langsung minta kepada Allah, karena Allah ingin menyembuhkan tanpa campur tangan manusia. Bagaimana caranya? Itulah ayatnya, pakai pedomannya. Satu kali, sebentar, kami ada kelas karantina Al-Quran. Insya Allah tahun depan akan dibuka lagi ya, dan beberapa yang kemarin di Pusdai kita akan mulai itu. Jadi satu kali ada peserta dari Goa keluar dari Goa, datang ke Bekasi. Goa itu di Sulawesi ya, 30 orang. Satu di antara kawan kita itu, mata salah satunya itu divonis buta permanen oleh medis. Ini kisah nyata. Maka saat menghafal Quran di karantina itu, saya ceritakan satu kisah tentang pedoman dalam Al-Quran yang diantaranya pernah dibacakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau itu divonis usia 4 tahun kurang lebih, itu buta permanen matanya ya. 2 tahun kurang lebih ditinggal ayahnya, 4 tahun buta matanya. Maka ibunya bermohon kepada Allah, berdoa. Beliau pun bertakarub kepada Allah dengan Al-Quran. Di antaranya ke Quran surah Qaf ayat 21 sampai 22. Sampai pada ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Nanti kalau ngaji Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, baca yang mukaddimah jilid yang pertama, Anda akan temukan kisah itu. Secara singkat kami kisahkan itu, ajarkan ayatnya, temukan pedomannya. Teman kita itu membaca, memahami, mengamalkan, bertakarub kepada Allah. Tiba kemudian beliau masuk ke kamar mandi, mau mandi, kaget keluar dengan handukan, langsung lempar gayung, teriak Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Rupanya yang mata kanan ini terbuka kembali, bisa melihat lagi. Ini kisah nyata. Nah,
Poinnya apa? Saya ingin mengajak tempatkan Quran sebagai pedoman hidup. Dan la raiba fi, jangan ragu. Kalau ragu nggak dapat nanti. Jangan ragu. Ya apa yang mau diragukan? Qurannya ada, mushafnya ada, Rasulnya dibuktikan dengan sejarah ada, umatnya ada, orang suksesnya ada, peninggalannya ada sampai sekarang. Dan orang-orang yang mengambil manfaat dari Quran sukses sampai hari ini. Mau ibadahnya, akhlaknya, perilakunya sukses. Nah, ada di antara ayat Quran itu yang sifat pedomannya menampilkan perumpamaan. Ada yang mencontohkan cara berpikir dengan lalat misalnya. Seperti Quran surah ke-22 ayat 73. Paling kanan sebelah atas, halaman 341 di mushaf. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ada ayatnya? Hei semua manusia, kata Allah, aku contohkan engkau cara berpikir yang logis. Jadi kalau orang ngaji Qurannya benar, logikanya pasti akan terangkat, terasah. Nggak ada orang Islam yang ngajinya benar, yang logikanya lemah. Kuat logikanya, bisa mencerna sesuatu dengan cepat. Ya, kata Allah, bagaimana kamu bisa menuhankan sesuatu yang lebih lemah dari kamu sendiri? Bahkan menyingkap lalat pun yang hinggap padanya itu tak mampu. Ya, mencipta lalat apalagi? Quran ingin mengatakan begini, secara logika, maaf ya, antara Tuhan dengan makhluk harus sama atau beda? Sama atau beda? Jadi tidak boleh ada satu sifat pun di makhluk melekat kepada Tuhan dengan cara yang sama, tidak boleh ya? Dengan sifat yang serupa, nggak boleh ya? Maka cuma ada di Quran kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak boleh ada sifat yang sama sedikit pun antara Khalik dengan makhluk. Jadi maaf, kalau Tuhan kuat, maka makhluk harus lebih lemah ya? Nggak boleh kan makhluk lebih kuat daripada Tuhan? Halo? Harus beda ya? Baik, kalau Tuhannya misalnya, maaf, kalau manusia berpasangan, maka Tuhan berpasangan tidak? Tidak. Kenapa? Karena harus beda. Kalau sama, berarti ada potensi makhluk bisa menjadi Tuhan. Jelas? Kalau manusia melahirkan, Tuhan boleh melahirkan? Kalau manusia dilahirkan, Tuhan boleh hasil kelahiran? Tidak, karena harus beda. Kalau sama, berarti ada potensi makhluk jadi Tuhan. Nah, di antara logika ayat ini, kalau manusianya itu punya kekuatan, maka Tuhan harus lebih kuat. Nggak boleh yang dipertuhankan lebih lemah dibandingkan makhluknya. Contohnya bagaimana? Kok bisa kata Allah? Ini di era Nabi ya, jangan dibawa ke suasana sekarang ya. Saya contoh di era Nabi. Ada yang menyembah patung, patungnya dibikin sendiri. Jadi yang bikin patung kok bisa menyembah yang dibikinnya? Bayang nggak? Ini kata Quran lebih nggak masuk akal lagi. Ini Anda bikin sesuatu, misal Anda bikin spidol, ini kan spidol bikinan Anda lebih kuat dibanding spidol. Diajak ngobrol nggak bisa, ada alat hinggap nggak bisa bahasa Jepang itu gebah ya, gitu ya, nggak bisa kemudian diusir, nggak bisa diajak bicara, nggak bisa mendatangkan maslahat sendiri, nggak bisa mendatangkan madarat sendiri. Kok bisa Anda yang bikin, ada yang nyembah? Jadi oleh Quran kita diajak berpikir. Inilah perumpamaan salah satunya tentang lalat. Contoh lagi, tahu nyamuk? Halo, tahu nyamuk? Oeng 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 oeng. Hup. Kumpul sedot, udah banyak darahnya disedot, apa yang terjadi? Mati. Kata Quran, ada orang itu yang seperti nyamuk hidupnya. Berangkat gelap, pulang gelap. Oeng 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 oeng, kerja lagi, kumpulin makan, mati. Ada yang begitu? Sholat nggak dikerjakan, ngaji nggak pernah, puasa nggak pernah, pokoknya kerja, berangkat gelap, kerja, capek makan, capek minum, pakai pakaian, mati. Ada yang begitu? Maka turunlah perumpamaan tentang nyamuk. Jangan seperti nyamuk yang hidupnya hanya menyedot darah, ditampilkan. Cari untuk kenyang saja, setelah itu mati, nggak punya persiapan bekal selanjutnya. Anda manusia, Anda bukan hewan. Bedanya hewan dengan manusia, manusia punya akal sehingga dengan akalnya bisa merencanakan visi jangka panjang. Hewan tidak begitu.
Halo, jelas? Tahu unta? Yang benar. Tahu unta? Kakinya berapa? 4. Berarti belum tahu unta. Tahu unta? Kakinya berapa? 4. Belum tahu unta. Terakhir, tahu unta? Kakinya berapa? Kok jadi 2? Berarti betul-betul nggak tahu unta. Terus saya tanya lagi, nggak ada kakinya gitu ya. Makanya kenapa ada perumpamaan tentang unta? Dan menariknya begini, ketika diminta meriset unta, kalimatnya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Tapi untanya Nabi Saleh pakai naqah, naqatallahi wa suq ya fakadzabuhu faqaruha. Tapi kalau menganalogikan unta masuk ke lubang jarum pakai jamal, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kok bisa berbeda-beda namanya? Ternyata ibil itu unta umum, naqah unta betina, jamal unta jantan. Jadi kalau ada yang namanya jamal, artinya ganteng. Ingat, ada alifnya, jamal. Itu artinya ganteng, indah. Tapi kalau pendek, jamalun, unta jantan. Hati-hati kalau umrah ya. Misalnya Anda namanya Jamal, umrah ditulis di visanya pendek, jamalun. Itu begitu masuk imigrasi Saudi, ntar petugasnya bingung. Nah, jamal unta jantan. Kalau unta sudah mulai fokus membawa beban, ada beban di pundaknya, itu berubah namanya menjadi ba'ir. Apa namanya? Lihat sini. Unta secara umum ibil. Saya pernah ngaji tafsir dengan beberapa mahasiswa. Mereka ngaji dengan saya di Tripoli. Lalu saya ajak praktek tafsir tentang hewan ke kebun binatang. Ini sering saya kisahkan kisah ini. Ya, sebentar ya. Saya ajak kemarin anak-anak SD dari AIS ke kebun binatang di Bandung. Supaya riset juga. Coba yang di Tripoli, saya bagi kelompok berdasar hewan dalam Quran. Kelompok unta, konsultasi pada pawang, tanyakan. Ternyata menurut keterangan pawangnya, dan ini benar, unta ini kakinya bukan 4 tapi 2. Yang depan tangannya, yang belakang 2 kakinya. Menariknya, satu, kaitan dengan kaki ini riset. Kaitan dengan kaki, kalau dia tidak membawa beban, maka kalau dia ingin duduk, apa yang dia lakukan? Dia akan mendahulukan yang depannya dulu. Seperti ini. Baru kemudian yang belakang kakinya. Tapi kalau dia membawa beban, maka dia akan dahulukan belakangnya, kakinya, baru kemudian depannya. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena nanti dalam hadis tentang sholat, dari i'tidal akan ke sujud, ada 2 keterangan. Masih ingat hadisnya? Yang hadis riwayat Wa'il bin Hujur, terdapat dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Nabi menyampaikan, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil." Kalau Anda ingin sujud, maka jangan sujud seperti duduknya unta. Faliyadha rukbatayhi qabla yadayhi, maka dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Kalau Anda baca hadis ini, maka yang didahulukan lutut, bukan telapak tangan. Tapi kalau Anda baca nomor hadis 840 dari sahabat Abu Hurairah di kitab yang sama, hadisnya berbunyi demikian, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Problemnya terjemahan, sama-sama unta. Padahal lafaz hadisnya beda. Maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Maka problemnya, yang baca terjemahan hadis riwayat Abu Hurairah, dia akan mendahulukan telapak tangan, baru lutut. Yang baca dari Wa'il bin Hujur, dia dahulukan lutut, baru kemudian telapak tangan.
Tapi kalau dia membaca dua-duanya nggak tahu ilmunya, dia akan katakan ini kontradiktif, di mana yang didahulukan? Maka terjadilah kisah nyata suami istri tidak saling sapa dan saling tengok semalaman gara-gara persoalan lutut dan telapak tangan. Ini terjadi di Bekasi awal-awal saya datang. Problemnya sederhana. Suami pulang dari kantor, mungkin kemalaman seperti saat ini, di masjid sudah selesai, pulang ke rumah. Begitu sholat isya, bagus suami istri melihat. Begitu akan sujud, ternyata suami sujud dengan menggunakan lutut duluan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, lutut dulu. Istri melihat, penglihatannya begitu tajam, tak terkendali. Begitu salam, tak pakai mukaddimah. Dah pakai mukaddimah datang, papa tadi sholatnya salah. Kan laki-laki kata Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, apa ciri khas pemimpin? Tidak mau dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran, kan? Karena masuknya keliru, papa salah. Kenapa masalah? Harusnya tadi bukan lutut, telapak tangan dulu. Apa jawab suami? Suami membela, defense, bertahan. Kata suami, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Betul, si istri ngaji di pengajian A, suami di B. Itu nggak sapaan semalaman, besoknya datang kepada kami, datang ke saya. Begitu saya terangkan, Pak, bapak yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, ibu yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840, kitabnya kitab yang sama, nih kitabnya. Hehe, senyum. Tapi saya terangkan kemudian, Wa'il bin Hujur itu lebih dulu masuk Islam dibandingkan Abu Hurairah. Saat masuk Islam, nabinya masih segar. Ikut perang Badar, perang Uhud, belum punya masalah di lututnya. Maka ketika beliau sujud, sujudnya pakai lutut. Karena itu yang diungkapkan Ibil. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. Di usia 60 tahun ini sudah punya persoalan di lututnya. Makanya riwayat-riwayat sering menyampaikan Nabi sholat kadang nyender di tiang, kadang pakai tongkat, karena punya masalah di lutut. Karena punya masalah di lutut, turunnya sulit. Maka yang turun pertama kali dengan telapak tangannya. Sahabat itu meriwayatkan apa yang dilihat. Makanya Abu Hurairah meriwayatkan yang pakai telapak tangan. Cuman persoalannya bukan masalah benar dan salah. Persoalannya alternatif untuk sujud itu cuma ada 2. Kalau nggak pakai telapak tangan, pakai lutut. Yang salah pakai kepala duluan. Itu. Belum apa-apa udah ribut gitu. Nah inilah perumpamaan. Jadi ngajinya begitu. Lihat, pakai riset, teliti, simpulkan, baru keluar pengetahuan. Itu poinnya. Dan nanti kesimpulannya matang. Jadi jangan sampai menyimpulkan begitu ada orang misalnya sujud pakai telapak tangan, tua. Tidak. Ya mungkin dia kena cedera di kakinya kalau olahraga kan. Jadi paham kita apa yang akan digunakan, inilah poinnya perumpamaan.